Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Ikhwan dan banat, banin dan banat, insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, santriwan dan santriwati SMP Muhammadiyah Al-Ghifari yang senantiasa Ustadz banggakan, Ustadz cintai, dan semoga antum sekarang yang saat ini sedang berada di rumah, belajar di rumah, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam mempelajari agama-agama Allah dan mempelajari ilmu pengetahuan yang lain, serta Allah mudahkan antum semua dalam beribadah dan juga dalam menghafal Al-Quran. Taib, banin dan banat, kali ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang aryah, yakni pinjam meminjam. Pinjam meminjam ini disebut aryah adalah pinjam meminjam sesuatu barang untuk mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mengurangi atau merusak barangnya, kemudian dikembalikan kepada si pemilik barang ya dengan wujud barang tersebut dengan utuh, tidak berkurang sedikit pun. Itu adalah definisi dari pinjam meminjam atau aryah. Apa dalilnya kita diperbolehkan untuk pinjam meminjam? Seperti yang saya sampaikan tadi dalam muqaddimah, Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Jadi tolong menolong di sini itu adalah sesuatu yang mana ya, di dalamnya itu merupakan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Contohnya, ketika antum tidak memiliki sesuatu sedangkan teman antum itu memiliki, maka tidak ada salahnya kita meminjam dari teman tersebut. Dan yang dimanfaatkan adalah barang tersebut, ya, barang tersebut. Pemanfaatannya bukan barangnya yang diambil. Yang diambil adalah manfaat dari barang tersebut, bukan barangnya yang diambil. Dan dikembalikan lagi ke teman kita, ke sahabat kita dengan keadaan yang utuh barang tersebut. Misal kita minjam kitab ini pada teman kita. Yang kita ambil adalah manfaat dari isi kitab ini. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab ini. Bukan kitabnya yang kita pinjam terus gak dikembalikan lagi. Ya, itu bukan minjam namanya. Ya, yang namanya minjam adalah kita pinjam barangnya dan kita ambil manfaat dari barang tersebut, lalu kita kembalikan barang tersebut dengan secara utuh. Itu adalah definisi dari pinjam meminjam atau aryah. Terus, pernahkah Rasulullah SAW itu melakukan pinjam meminjam? Jawabannya adalah pernah. Ya, pernah. Diterangkan dalam suatu hadis, an Umayyah ibnu Sofwan bin Umayyah an abihi anna Rasulullah SAW ista'ara minhu adra'an yauman Hunain faqala
Ahosbun ya Muhammad faqala la bal amukun madmunah. Dari Umayyah bin Sofwan bin Umayyah, dari ayahnya, ya, dari ayahnya, ayahnya Umayyah ini berkata bahwa Rasulullah SAW telah meminjam beberapa baju besi pada peperangan Hunain. Rasulullah itu pernah meminjam baju besi di perang Hunain. Ini adalah dalil kita diperbolehkan untuk meminjam barang dari sahabat kita. Lalu Sofwan bertanya kepada Rasulullah, apakah sebagai barang rampasan ya Muhammad? Ya Rasulullah. Jawab Nabi SAW, la, kata Rasulullah. La bal amukun madmunah, kata Rasulullah. Tidak, tapi sebagai pinjaman yang dipertanggungjawabkan. Jadi Rasulullah SAW itu meminjam baju besi, ya, baju besi pada perang Hunain, yang diambil adalah manfaat dari baju besi tersebut, bukan sebagai rampasan perang atau bukan sebagai kepemilikan, tetapi Rasulullah SAW meminjam dari manfaat barang tersebut. Lalu apa sih rukun-rukun pinjam meminjam tersebut? Ya. Ada beberapa rukun berkaitan dengan pinjam meminjam. Yang pertama adalah si pemberi pinjaman. Yang kedua adalah si peminjam. Yang ketiga adalah barang pinjaman tersebut. Dan yang keempat adalah akadnya. Yang pertama, pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman ini adalah berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Jadi si pemberi pinjaman ini bebas melakukan pinjaman barangnya tersebut tanpa ada yang menghalangi dari si yang pemberi pinjaman itu untuk memberikan pinjaman kepada si peminjam. Yang kedua adalah barang yang dipinjamkan itu bukan milik orang lain, yakni barangnya sendiri yang dipinjamkan kepada sahabatnya, kepada orang lain, bukan barang milik orang lain yang dipinjamkannya. Lalu rukun dari peminjam adalah yang pertama, berhak menerima kebaikan. Kebaikan ini ada dua, kebaikan dari si peminjam dan juga kebaikan dari barang yang dipinjamkan. Yang kedua adalah selanjutnya mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan. Nah, ini tadi contohnya, si rukun peminjam adalah mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan. Kitab ini dipinjam, lalu yang diambil adalah ilmu yang ada di kitab ini, tulisan-tulisan yang ada di kitab ini. Selanjutnya barang yang dipinjam, rukunnya adalah yang pertama, terdapat manfaat. Kalau barang tersebut tidak ada manfaatnya, ya itu tidak boleh untuk kita pinjam. Untuk apa kita pinjam kalau barang tersebut tidak ada manfaatnya? Contohnya, misal ketika antum pergi ke masjid, gitu. Pergi ke masjid dan tidak ada sandal, dari hujrah ke masjid itu nggak ada sandal. Ada sandal yang memang teman antum itu ada dua sandal, bukan satu sandal. Kalau satu sandal namanya gosok. Ada dua sandal, ya. Antum pinjam satu sandal itu untuk pergi ke masjid, dan itu adalah terdapat manfaat dari barang pinjam tersebut. Selanjutnya yakni barang itu tidak habis setelah diambil manfaatnya. Contohnya kalau antum mau minjam, itu pinjam barang yang memang tidak habis manfaatnya. Jangan antum minjam sih nasinya gitu. Itu namanya minta. Kalau nasi namanya minta, minuman itu namanya minta. Karena apa? Karena habis dimanfaatkan kepada si peminjam. Selanjutnya yang terakhir adalah akad, yakni adanya ijab qabul secara lisan, ya. Contohnya gini, saya minjam buku dong, gitu kan. Ya silakan pinjam, gitu. Nah, itu adalah akadnya. Akadnya diperbolehkan dari si pemilik barang kepada si peminjam. Kewajibannya adalah yang pertama, kewajiban orang yang meminjam terhadap barang yang dipinjam itu antara lain, yang pertama, mengembalikan barang itu kepada si pemiliknya. Al-ariyatun mu'addatun
wa za'imun gharim. Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar. Kalau barang itu tidak dikembalikan, maka yang menjamin itu wajib untuk membayar dari pinjaman tersebut. Selanjutnya yakni mengganti apabila rusak atau hilang. Jadi kalau antum minjam kitab ini dalam keadaan rusak atau hilang, maka kewajiban antum adalah mengganti kitab tersebut. Seperti sedia kala. Dalilnya adalah la bal ariyatun madmunah. Ya. Bukan, kata Rasulullah, bukan, tetapi ini adalah pinjaman yang akan ditanggung atau diganti apabila hilang atau rusak. Rawahu Abu Dawud. Yang terakhir adalah menjaga atau merawat barang dengan baik. Ya. Kalau kita meminjam barang pinjaman tersebut harus kita rawat dengan baik-baik. Setelah selesai kita memakai barang tersebut, maka kita wajib untuk mengembalikan barang tersebut. Alal yadima akhadat hatta yu'adiyah. Ya. Kewajiban peminjam itu adalah merawat apa yang dipinjamnya, sehingga ia dikembalikan, yaitu mengembalikannya barang tersebut dengan sedia kala. Rawahu Ahmad. Nah, ini materi tentang pinjam meminjam. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari materi ini. Ya, jika antum meminjam sesuatu barang terhadap teman antum, wajib untuk mengembalikan barang tersebut seperti sedia kala. Dan apabila barang tersebut dalam keadaan rusak atau hilang, maka kewajibannya adalah untuk mengganti barang tersebut dengan barang yang baru. Syukron. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari materi kita kali ini. Ustaz tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.